Ya, baik, kita lanjutkan kembali editorial Media Indonesia yang hari ini mengangkat tema Mandor Zaman Belanda. Ini mengambil dari apa yang dikatakan melalui Twitternya dari Wasekjen DPP Demokrat Andi Arief menyikapi apa yang sudah diputuskan oleh Bawaslu terkait ada tudingan mahar politik dari bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno. Saya ingin bahas langsung, tanyakan ke analis politik yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Ada Ray Rangkuti. Selamat pagi, Bang Ray. Pagi. Anda setuju tidak dengan apa yang dikatakan oleh Bang Andi Arief ini? Seperti mandor zaman Belanda, Bawaslu katanya. Oh ya, aku nyari-nyari istilah yang tepat. Memang istilah ini menurut saya menggambarkan sesuatu yang sebetulnya sudah sejak lama terjadi dalam tradisi Bawaslu gitu. Jadi mereka lebih banyak bersikap pasif ketimbang aktif ya, menunggu laporan. Kalaupun laporannya sudah masuk, tapi menunggu proses itu dijelaskan sendiri oleh si pelapor, sehingga kemudian mereka tinggal menstempel lah, kira-kira gitu. Bahwa memang ada pelanggaran, atau tidak ada pelanggaran, dan sebagainya gitu. Nah, apa yang terjadi dalam kasus soal mahar ini sebetulnya tidak menggambarkan sesuatu yang baru di dalam tradisinya Bawaslu. Ini tradisi lama yang seperti dipelihara, yang intinya sebenarnya nggak berani masuk kepada isu-isu besar. Baru isu-isu kecil ya, masuk ke isu-isu yang remeh-temeh, ecek-ecek ya. Kalau di situ kelihatan nanti Bawaslu seperti orang yang sangat garang sekali gitu. Tapi itu kan sebetulnya dalam kerangka menutupi justru tuntutan supaya mereka memasuki isu-isu besar. Nah sekarang ini kan setidaknya ada 3 isu besar yang dihadapi oleh Bawaslu. Selain isu mahar, soal napi koruptor, napi bandar narkoba, kejahatan seksual gitu ya, ditambah dengan politisasi SARA gitu. Ketika terhadap 3 isu ini kelihatan memang Bawaslu bersikap sangat lemah gitu. Oke, apa implikasinya ketika penyelenggara negara ini, bahkan 2 penyelenggara pemilu ini bahkan tidak sejalan begitu, tidak satu nafas. Apa implikasinya ketika penyelenggara negara ini, penyelenggara pemilu maksud saya sekali lagi, tidak kompak begitu? Apa implikasinya terhadap pemilu mendatang? Pertama yang sudah agak pasti kan tidak ada kepastian hukum, mana yang mau dipegang. Ya, ketentuan Bawaslu misalnya atau ketentuan KPU gitu ya, itu satu. Nah yang kedua adalah soal, ya kita tidak akan pernah bisa sebetulnya masuk pada isu-isu besar ya. Mahar politik itu sejatinya adalah isu besar, isu yang dapat membongkar sejauh ini penggunaan uang di dalam pemilu. Kalau Bawaslu hanya ribut soal uang 20.000, 25.000, 30.000 kepada pemilih, menurut saya nggak akan banyak implikasinya. Di saat mana justru masyarakat sekarang sudah mulai agak ogah diiming-imingi dengan uang kan. Tapi uang dari kandidat ke partai, uang partai terima dari siapa, itu sebetulnya yang jadi masalah kita sekarang. Sehingga dengan begitu bisa kita pecahkan apa yang menjadi rahasia umum selama ini, di mana permainan uang di dalam pencalekan ataupun dalam misalnya untuk kepentingan pencalonan gitu ya, itu dapat dibongkar gitu. Setidaknya dalam bahasa saya ya, kalaupun pernyataan Andi Arief itu lemah satu, atau tidak dapat diverifikasi karena Andi Arief tidak mau datang gitu, tapi kan sebetulnya Bawaslu bisa mengalihkan objek pemeriksaannya langsung kepada Sandiaga. Kenapa gitu? Karena Sandiaga sendiri menyebut memang memiliki komitmen untuk membantu partai, juga membantu tim pemenangan. 2 kalimat itu sebetulnya tidak perlu dilaporkan. Kalau Bawaslu punya sensitivitas terhadap penggunaan uang dalam pemilu, itu mestinya bisa dikejar oleh Bawaslu. Maksudnya ya, apalagi yang menyatakan itu saat itu adalah masih wakil gubernur ya, atau baru mengundurkan diri. Artinya ini kasusnya terjadi ketika menjabat sebagai pejabat publik begitu. Bukan, itu satu. Yang kedua, sudah didaftarkan sebagai calon presiden. Ya. Meskipun uangnya belum disampaikan, ya misalnya ya, tapi komitmen itu juga bisa disebut sebagai mahar. Gitu. Karena boleh jadi ya, misalnya karena komitmen itulah meskipun belum ditunaikan, orang beralih mendukung dia gitu. Itu tidak boleh sebetulnya. Janji-janji memberi uang, ditunaikan tidak ditunaikan, itu sesuatu yang tidak diperkenankan di dalam pemilu.
Nah, jadi sebetulnya dari situ aja Bawaslu nggak bisa menindaklanjuti kasus ini, memanggil saudara Sandiaga Uno, menanyakan apa maksud dari membantu, memiliki komitmen membantu partai dan juga membantu tim pemenangan. Itu jelas-jelas sesuatu yang tidak boleh. Itu kira-kira Tapi ya. sekali lagi Bang Rey, ini kan sekaligus menegaskan lagi begitu ya, bahwa ada isu besar terkait pembiayaan partai politik, khususnya juga pembiayaan pemilu yang begitu besar. Kemudian sekarang di era transparansi masih sumir begitu. Bagaimana asal-usul orang juga tidak tahu begitu. Bagaimana usul-usul bisa ratusan miliar katanya, bahkan triliunan rupiah ongkosnya. Itulah makanya kenapa kita penting mendorong Bawaslu supaya melakukan pengungkapan. Ini bukan soal siapa objeknya. Nanti orang mengira itu karena Sandiaga Uno, misalnya begitu ya. Bukan. Ini soal kasusnya. Kasusnya ini penting sekali diungkap supaya kita punya pola, punya apa istilahnya itu ya, punya contoh di mana praktek penggunaan uang di dalam proses pencalonan itu udah bisa kok diberantas, kira-kira gitu. Ini kan bukan kasus pertama ya, dan semua sebelumnya itu terjadi di Jawa Timur kan, semua terjadi sebelumnya di Cirebon ya, di Palangkaraya ya. Boleh disebut ini kasus keempat, dan semua kasus yang berkenaan dengan mahar politik ini lolos di Bawaslu, nggak pernah ditangani dengan sangat serius, yang dianggap sebagai kasus besar yang sudah semestinya ya itu disikapi secara proaktif oleh Bawaslu gitu, bukan sebaliknya pasif gitu. Oke, baik, terima kasih Bang Rey Rangkuti atas waktunya bergabung di Editorial Media Indonesia pagi ini. Ya, baik, Kang Jajat, apa tanggapan Anda? Ya, di dalam khasanah kita itu ada peribahasa yang sangat kuat atau aforisme itu mengatakan bahwa sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya. Artinya kalau sudah berbuat sesuatu yang tidak baik ya atau bohong lah begitu, ya orang akan selamanya tidak percaya. Nah, saya kira menyesalkan Bawaslu memulai kerjanya dengan sesuatu yang menimbulkan ketidakpercayaan publik. Padahal lembaga pengawasan itu saya kira justru yang utama terus membangun kepercayaan publik itu. Ya, karena apa? Karena dengan publik percaya apa yang akan dilakukan pasti akan efektif. Ya. Nah, ke depan tadi Bang Rey mengatakan misalnya ada beberapa tempat di daerah laporan ada indikasi politik uang, tetapi di Bawaslu lolos. Nah, kita tahu di Bawaslu ketuanya... Ada yang masuk tapi yang receh-receh. Yang receh-receh. Ketuanya kalau tertulis di biodatanya aktivis anti korupsi. Ya. Nah, kalau melihat macam-macam latar belakang itu salah satunya misalnya aktivis anti korupsi yang sekarang menjadi ketuanya, itu jejaknya di mana sekarang dalam konteks yang sekarang ini. Kita orang mempertanyakan, kita sama sekali tidak ingin, justru ini penting buat Pak Prabowo dan Pak Sandi, karena apa? Berkompetisi di dalam pilpres itu dengan sesuatu yang sudah clear. Kalau ini kan orang bertanya-tanya begitu. Membawa beban sendiri begitu ya, membawa masalah sendiri. Dalam prosesnya saja kita sudah bertanya, kenapa justru orang-orang atau pihak yang sangat menentukan di situ, Andi Arief belum ditanya, Pak Sandi juga belum ditanya, PKS PAN mestinya juga ditanya. Padahal betul tadi dikatakan bahwa beberapa hari kalau nggak salah sehari atau 2 hari, Andi Arief mengatakan bahwa ini ada indikasi mahar ya 500 miliar kedua partai itu, kan dijelaskan oleh Pak Sandi bahwa ini adalah dana kampanye ya, karena siapa yang akan membiayai kampanye nasional yang jumlahnya sangat besar itu. Nah, betul kata Bang Rey tadi, dengan kata-kata itu saja ada jawaban yang senafas dengan ada jawaban yang senafas bahwa terminologinya entah mahar, entah dana kampanye, entah apa itu kan harus dikelirkan. Nah, ini sekelas Bawaslu mengambil keputusan dengan proses yang menurut kita banyak pertanyaan di situ. Tadi ya, para pihak yang mestinya dipanggil tidak dipanggil. Andi sudah mengatakan, loh kenapa nggak kirim orang ke Lampung? Karena katanya menurut Andi lagi-lagi kami diintimidasi, saya diintimidasi, bahkan dengan etnis tertentu yang, wah kita bertanya-tanya, sudah sejauh itu rupanya. Kalau dia ke Jakarta waktu itu, meskipun alasannya orang tuanya sakit di Lampung, tapi betul kata Andi, kalau serius, tidak kirim saja ya. Kirim saja orang ke sana, bisa ditanya di sana. Oke, baik Kang Jajat, tahan sebentar, nanti kita akan bergabung lagi usai jeda berikut ini, tentu dengan Anda pemirsa yang sudah mencoba menghubungi kami di nomor telepon yang tadi sudah saya sebut. Sesaat lagi kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini.